Rangka atau sasis merupakan komponen struktural utama pada kendaraan yang berfungsi sebagai penopang seluruh komponen lainnya. Pilihan bahan untuk rangka sangatlah penting, karena akan mempengaruhi bobot, kekuatan, kekakuan, dan biaya produksi kendaraan. Pada video kali ini, kita akan mengulas berbagai jenis bahan yang umum digunakan untuk membuat rangka mobil, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan material untuk pembuatan sasis mobil memerlukan pertimbangan yang matang, tergantung pada kekuatan, berat, dan biaya. Selain itu, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi produsen, yakni pertimbangan terhadap undang-undang dan peraturan serta beberapa persyaratan pelanggan. Sebagian besar produsen lebih memilih bahan unggulan yang ringan, ekonomis, aman, dan dapat didaur ulang. Berikut ini adalah bahan standar pembuatan sasis mobil. Yakni, 1. Baja. Baja adalah salah satu material logam yang paling banyak digunakan dalam berbagai industri dan merupakan bahan paling umum untuk membuat sasis mobil. Baja umumnya dikenal sangat kuat dan tahan terhadap tekanan, sehingga sering digunakan dalam konstruksi bangunan dan kendaraan. Selain itu, baja juga relatif mudah dibentuk dan disambung, serta tersedia dalam jumlah yang melimpah. Namun, kelemahannya adalah bobotnya yang cukup berat dan beberapa jenis baja rentan terhadap karat. Untuk mengatasi masalah karat, biasanya diperlukan lapisan anti-karat tambahan, namun yang perlu Anda ketahui bahwa terdapat beberapa jenis baja yang digunakan pada sasis mobil, di antaranya baja karbon, baja paduan rendah, dan baja tahan karat. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Inilah penjelasannya mengenai jenis baja dan kita mulai dari baja karbon yang merupakan jenis baja yang paling dasar dan paling umum digunakan dalam industri otomotif. Komposisinya yang sederhana membuatnya mudah dibentuk dan relatif murah. Namun, kelemahannya adalah mudah berkarat dan kekuatannya berkurang pada suhu tinggi. Oleh karena itu, baja karbon sering digunakan untuk sasis kendaraan niaga ringan dan truk, di mana bobot dan biaya produksi menjadi pertimbangan utama. Berikutnya ada baja paduan rendah, merupakan pengembangan dari baja karbon dengan penambahan unsur lain seperti mangan dan silikon. Penambahan unsur-unsur ini memberikan kekuatan yang lebih tinggi, ketahanan terhadap suhu yang lebih baik, dan keuletan yang lebih tinggi dibandingkan baja karbon. Oleh karena itu, baja paduan rendah sering digunakan untuk komponen sasis yang membutuhkan kekuatan ekstra, seperti rangka samping, cross member, dan komponen suspensi pada mobil sport, SUV, dan kendaraan komersial. Dan yang terakhir ada, baja tahan karat adalah jenis baja yang mengandung kromium yang memberikan sifat tahan karat yang sangat baik. Meskipun kuat dan tahan lama, baja tahan karat memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan jenis baja lainnya. Oleh karena itu, penggunaannya pada sasis mobil biasanya terbatas pada komponen-komponen tertentu yang sangat membutuhkan ketahanan terhadap korosi, seperti bagian bawah sasis yang sering terpapar air atau bahan kimia. Contohnya, pada mobil-mobil mewah atau kendaraan yang sering digunakan di lingkungan yang keras. 2. Aluminium. Aluminium merupakan pilihan material yang semakin populer dalam industri otomotif, terutama untuk komponen bodi. Tersedia dalam bentuk murni dan alloy atau paduan dengan berbagai jenis, aluminium menawarkan sejumlah keunggulan. Bobotnya yang jauh lebih ringan dibandingkan baja membuat kendaraan menjadi lebih efisien bahan bakar dan akselerasi menjadi lebih baik. Selain itu, aluminium juga sangat tahan terhadap korosi, sehingga tidak mudah berkarat meskipun terpapar cuaca ekstrim. Konduktivitas panasnya yang tinggi juga bermanfaat untuk pendinginan komponen mesin. Namun, aluminium memiliki beberapa kekurangan. Biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan baja, dan kekuatannya pun tidak sekuat baja. Sehingga membutuhkan desain yang lebih kompleks untuk mencapai kekuatan yang sama. Contoh penggunaan aluminium pada sasis mobil adalah pada beberapa model mobil sport di mana bobot yang ringan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan performa kendaraan. Selain itu, beberapa produsen mobil juga menggunakan panel bodi aluminium untuk mengurangi bobot keseluruhan kendaraan. Penting untuk dipahami bahwa sebagian besar kendaraan yang mengadopsi sasis aluminium tidak menggunakan aluminium murni, melainkan alloy aluminium. Aluminium murni cenderung terlalu lunak untuk menopang struktur kendaraan yang kompleks. Alloy aluminium, yang merupakan campuran aluminium dengan unsur-unsur lain seperti tembaga atau silikon,
menawarkan kekuatan dan kekakuan yang jauh lebih baik. Selain itu, banyak produsen mobil juga mengadopsi pendekatan multimaterial, menggabungkan aluminium dengan baja atau bahan komposit lainnya. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan kinerja kendaraan dengan menyeimbangkan antara bobot yang ringan, kekuatan yang tinggi, serta biaya produksi yang efisien. Beberapa produsen otomotif terkemuka telah mengadopsi aluminium sebagai material utama dalam konstruksi sasis kendaraan mereka. Audi, misalnya, dikenal dengan teknologi Audi Spaceframe atau ASF yang menggunakan aluminium secara ekstensif pada model-model seperti A8, R8, dan TT. Jaguar juga tidak ketinggalan, dengan banyak modelnya seperti F-Type dan XC yang mengandalkan sasis aluminium untuk meningkatkan efisiensi dan performa. Produsen mobil listrik, Tesla, juga memanfaatkan aluminium secara luas pada seluruh lini produknya, termasuk model S, model 3, model X, dan model Y. Selain itu, merek-merek mewah seperti Range Rover, BMW dan Mercedes-Benz juga telah mengimplementasikan penggunaan aluminium pada beberapa model mereka. 3. Komposit, serat karbon, fiberglass, dan Kevlar merupakan material komposit yang semakin populer dalam industri otomotif, terutama untuk aplikasi pada rangka atau sasis kendaraan. Material-material ini menawarkan kombinasi unik antara kekuatan tinggi dan bobot yang sangat ringan. Rasio kekuatan terhadap bobot yang luar biasa membuat kendaraan yang menggunakan rangka komposit menjadi lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dan memiliki performa yang lebih baik. Fleksibilitas material komposit memungkinkan para desainer untuk menciptakan bentuk-bentuk rangka yang kompleks dan aerodinamis, sehingga meningkatkan efisiensi kendaraan dan tampilan yang lebih sporty. Selain itu, sifatnya yang tahan terhadap korosi membuat komponen yang terbuat dari material komposit memiliki umur pakai yang lebih panjang. Contohnya, pada mobil sport kelas atas, rangka yang terbuat dari serat karbon dapat memberikan kekakuan yang tinggi dan mengurangi bobot kendaraan secara signifikan, sehingga meningkatkan akselerasi dan handling. Namun, penggunaan material komposit pada rangka mobil juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah biaya produksi yang sangat tinggi. Proses pembuatan komponen dari material komposit membutuhkan peralatan dan teknik khusus yang kompleks, sehingga meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Selain itu, jika terjadi kerusakan pada komponen yang terbuat dari material komposit, perbaikannya sangat sulit dan seringkali memerlukan penggantian komponen secara keseluruhan. Misalnya, jika terjadi benturan keras pada sasis mobil yang terbuat dari serat karbon, kerusakan yang terjadi mungkin sulit diperbaiki secara lokal dan membutuhkan penggantian panel atau bagian rangka yang rusak. Meskipun demikian, dengan terus berkembangnya teknologi dan meningkatnya permintaan pasar, penggunaan material komposit pada industri otomotif diperkirakan akan terus meningkat. Beberapa contoh merek mobil dengan tipe tertentu yang menggunakan sasis atau rangka berbahan serat karbon, fiberglass, atau Kevlar adalah supercar dan mobil sport seperti halnya McLaren sebagai pionir dalam penggunaan sasis monokok berbahan serat karbon terdapat pada McLaren 720S, 765LT dan Senna. Ferrari pada 488 pista, SF90 Stradale, Lamborghini pada Aventador SVJ dan Huracan STO, serta Porsche dan Koenigsegg telah menjadi pelopor dalam penggunaan serat karbon pada sasis mobil sport dan supercar mereka. Material ini memberikan keunggulan signifikan dalam hal bobot yang ringan, kekuatan yang tinggi, dan fleksibilitas desain, sehingga menghasilkan performa yang luar biasa. Tidak hanya pada mobil sport. Produsen mobil listrik seperti Tesla dan Rivian juga mengadopsi serat karbon untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja kendaraan mereka. Bahkan, konsep-konsep mobil masa depan banyak yang menggunakan material komposit untuk menampilkan desain yang futuristik dan inovatif. Meskipun penggunaan serat karbon masih lebih umum pada kendaraan kelas atas, tren ini menunjukkan potensi besar material komposit untuk mengubah lanskap industri otomotif di masa depan. 4. Magnesium. Sasis mobil berbahan magnesium menawarkan potensi besar dalam industri otomotif karena bobotnya yang jauh lebih ringan dibandingkan aluminium, membuatnya sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Selain itu, magnesium memiliki kekuatan yang cukup tinggi, sehingga mampu menopang beban kendaraan dengan baik. Namun, penggunaan magnesium sebagai bahan sasis juga memiliki beberapa tantangan.
Proses produksi komponen magnesium umumnya lebih kompleks dan mahal dibandingkan dengan bahan-bahan lain seperti baja atau aluminium. Selain itu, magnesium cenderung lebih lunak dan kurang tahan terhadap korosi dibandingkan aluminium, sehingga membutuhkan perawatan khusus dan desain yang tepat untuk memastikan keawetannya. Meskipun potensi magnesium sebagai bahan rangka mobil sangat menjanjikan karena bobotnya yang ringan, penggunaan material ini dalam produksi massal masih terbatas. Beberapa produsen seperti BMW dan Mercedes-Benz telah mulai mengadopsi magnesium untuk komponen-komponen tertentu seperti transmisi dan suspensi guna mengurangi bobot kendaraan. Konsep mobil yang dipamerkan di berbagai pameran otomotif juga seringkali menampilkan penggunaan magnesium secara ekstensif untuk menunjukkan potensi teknologi ini. Namun, kendala seperti biaya produksi yang tinggi, tantangan teknis dalam menggabungkan magnesium dengan bahan lain, serta regulasi yang ketat menjadi penghalang utama dalam penggunaan magnesium secara massal. Meskipun demikian, dengan terus berkembangnya teknologi dan penelitian, diharapkan penggunaan magnesium dalam industri otomotif akan semakin meluas di masa depan. Pilihan bahan untuk chasis mobil sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Tujuan penggunaan kendaraan merupakan pertimbangan utama. Mobil penumpang umumnya mengutamakan kenyamanan dan efisiensi bahan bakar, sehingga bahan yang lebih ringan seperti aluminium atau komposit seringkali menjadi pilihan. Mobil off-road membutuhkan chasis yang kuat dan tahan lama, sehingga baja tetap menjadi pilihan populer. Sementara itu, mobil balap sangat mengutamakan bobot yang ringan dan kekuatan yang tinggi, sehingga penggunaan bahan eksotis seperti karbon fiber menjadi umum. Anggaran produksi juga menjadi faktor penting. Bahan yang lebih ringan dan kuat seperti aluminium dan komposit umumnya lebih mahal dibandingkan baja. Namun, biaya produksi yang lebih tinggi ini seringkali diimbangi dengan peningkatan efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Regulasi pemerintah juga turut mempengaruhi pilihan bahan. Beberapa negara memiliki regulasi yang ketat terkait penggunaan bahan tertentu, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan. Perkembangan teknologi juga terus mendorong inovasi dalam penggunaan bahan untuk chasis. Kemajuan dalam teknik produksi memungkinkan penggunaan bahan yang lebih canggih dan kompleks, seperti komposit serat karbon yang ringan dan kuat. Karakteristik bahan chasis sangat menentukan kinerja sebuah kendaraan. Bobot chasis secara langsung mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan akselerasi. Semakin ringan chasis, semakin baik efisiensi bahan bakar dan akselerasi kendaraan. Kekuatan chasis sangat penting untuk memastikan keselamatan penumpang dalam kondisi kecelakaan. Kekakuan chasis mempengaruhi handling dan kenyamanan berkendara. Chasis yang terlalu fleksibel dapat menyebabkan handling yang kurang stabil, sedangkan chasis yang terlalu kaku dapat mengurangi kenyamanan berkendara. Biaya produksi bahan chasis juga akan berdampak pada harga jual kendaraan. Bahan yang lebih mahal akan meningkatkan harga jual kendaraan. Efek terhadap lingkungan juga menjadi pertimbangan penting, terutama dalam era yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. Beberapa bahan seperti aluminium dan komposit memiliki potensi untuk didaur ulang, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan baja. Kesimpulannya, pemilihan bahan chasis merupakan keputusan yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan. Baja masih menjadi pilihan yang populer karena kekuatan dan biaya produksinya yang relatif murah. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya efisiensi bahan bakar dan lingkungan, penggunaan bahan alternatif seperti aluminium dan komposit semakin meningkat. Pilihan bahan yang tepat akan menghasilkan kendaraan dengan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam memilih bahan chasis, perlu dipertimbangkan secara cermat faktor-faktor seperti bobot, kekuatan, kekakuan, biaya produksi, dan dampak terhadap lingkungan.